akan tidak terlalu jauh apabila digunakan untuk frekuensi TV digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya sedang uji coba sebuah antena mini, dimana di sini hanya terdiri satu reflektor, satu driven dengan jenis Walden Devil, dan satu director. Oke, dimana untuk bahan di sini saya menggunakan kabel inner dari kabel listrik ya, dimana kabel tersebut berisi 3 kabel, dimana masing-masing berdiameter 1,5 mm. Oke, dan untuk channel tes kali ini yaitu untuk channelnya net ya. Oke, seperti biasa saya gunakan channel ini karena channel ini berada di bawah 600 MHz ya. Diharapkan ketika saya lakukan uji coba di frekuensi ini akan tidak terlalu jauh apabila digunakan untuk frekuensi TV digital. Oke, seperti apa bentuk antenanya? Di sini saya akan perdekat. Oke, di sini saya akan turunkan dulu untuk antenanya, dan untuk gambar pasti akan berkurang untuk kualitasnya. Oke, dan ini penampakan antenanya. Oke, dan untuk direktor, driven dan juga reflektor saya buat dari kawat ya, dengan diameter sekitar 1,5 mili. Dan ini untuk bagian pembungkusnya ini tidak saya lepas. Oke. Dan ini kelihatan ketika saya goyangkan, ini gambarnya hilang. Oke. Dan tandanya antena ini berfungsi ya. Oke, dan berapakah ukuran-ukuran yang saya gunakan? Yang jelas saya merencanakan antena ini bekerja di frekuensi 600 MHz ya. Diharapkan antena ini mampu mengcover frekuensi TV digital yang ada di Indonesia tentunya. Oke, sekarang saya akan lepas dulu, dan nanti saya akan jelaskan berapakah ukuran yang digunakan, baik itu panjang dan juga jarak antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Oke, sini saya akan matikan dulu untuk booster dan juga TV-nya ya. Oke, dan sekarang sudah mati, dan saya mau lepas dulu untuk antenanya. Jadi masih saya ikat seperti ini.
Ini balonnya ya, balon pun gak saya solder ya, baru saya tempel seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan ukuran-ukuran dan juga spasi dari elemen ke elemen. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk ukurannya ya. Disengaja di sini saya buat antena sesimpel dan untuk bahan cukup sederhana. Di sini saya menggunakan kabel listrik. Oke, dan ini bekas potongannya dengan diameter kurang lebih 1,5 mili ya. Oke, kabelnya seperti ini. Dan untuk pelindung dari kabel ini tidak saya lepas ya, karena dengan adanya pelindung ini pun frekuensi akan tetap berfungsi ya, merambat ke elemen yang ada di antena ini ya, jadi tidak perlu kita kupas. Oke, adapun ukurannya, di sini saya merencanakan antena ini bekerja di frekuensi 600 MHz. Untuk panjang dari reflektor yaitu 244 mm ya. Jadi di sini milimeter, kalau kita rubah ke senti berarti 24,4 cm ya. Oke. Sedangkan untuk driven di sini saya menggunakan dengan sistem Paul Dedevo, di mana panjangnya adalah 24,1 ya, atau bisa kita bulatkan sekitar 24 cm. Sedangkan untuk direktor ini ukurannya atau panjangnya adalah 22,3. Oke, dan ini bisa kita bulatkan sekitar 22 cm saja. Kalau terlalu sulit mengukur 22,3 ya, kalau bisa gak masalah, atau bisa ditambah agak dipanjangan menjadi 22,5, tidak masalah ya, karena di sana nanti ada toleransi untuk nilai dari panjang ataupun spasinya ya. Oke, tadi yang sudah saya bahas adalah panjang dari atas ke bawah. Sekarang adalah lebar. Sekarang adalah spasi, jarak antara elemen ke elemen. Oke. Dan ini jarak ke sini. Jarak antara reflektor dengan ujung driven ini adalah 10 cm. Oke. Sedangkan jarak dari seberangan dari driven ini ke direktor pertama adalah 3,75 cm ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, sekarang kita coba ukur. Mungkin saya ketika melakukan pengukuran tidak begitu akurat ya, karena saya hanya menggunakan penggaris seperti ini, alat ukur seperti ini ya. Dan untuk reflektor tadi saya kasih lebih ya, yang seharusnya 24,4 justru di sini saya perpanjang menjadi
20, hampir 27 ya, lebih tepatnya 26, lebih tepatnya 26,5. Oke, dan 27 kurang ya, dan ini bisa kita pendekkan lagi sesuai dengan hasil dari rumus tadi, atau bisa mengikuti yang ini, hampir 27 cm. Dan untuk jarak ini ke bagian dari dry event yang mendekati ke reflektor ini adalah 10 cm. Oke, 10 cm ya. Dan jarak seberangan dry event ke direktor utama, direktor pertama adalah 3,75. Oke. Dan walaupun hasil pengukuran mungkin tidak seakurat sesuai dengan hasil dari rumus antena ini, tetapi setidaknya di sini sudah ada bukti ya bahwa antena ini mampu bekerja dengan sangat baik ya, mengingat ukurannya tidak terlalu besar, simple ya. Terus bahan yang digunakan pun cukup mudah kita dapat ya. Jadi kita tinggal beli ke toko alat-alat listrik, kabel ini mudah kita dapatnya. Mungkin kita cukup membeli sekitar 1 meter saja ya, dan itu bisa kita beli yang isi 2 ataupun isi 3 ya. Oke, dan mungkin itu bisa beberapa antena kita buat ya. Apalagi buat daerah-daerah yang tidak terlalu sulit mendapatkan siaran televisi digital, hanya dengan seperti ini sudah pasti bagus ya, walaupun tanpa dibantu dengan booster. Oke, kalau di tempat saya ini harus selalu diaplikasikan dengan booster ya, karena tanpa booster antena ini tidak akan memberikan atau mendapatkan sinyal dengan baik. Oke, dan rencananya saya akan buat 4 buah antena seperti ini ya. Dan nanti akan saya gabungkan ke 4 antena tersebut ya. Dimana kalau berdasarkan hasil perhitungan rumus, antena ini memiliki gain sekitar 5,9 dB ya. Oke, jadi seandainya kita buat 4 antena, 4 kali 5,9 dB ya. Itu secara teorinya, dan mungkin prakteknya bisa saja berbeda ya. Jadi rencananya saya akan buat 2 atau 4 ya untuk antena seperti ini, dan nanti akan saya gabungkan ya. Kenapa demikian? Diharapkan akan mendapatkan penambahan gain dari antena ini. Oke, mengingat antena ini cukup pendek dan ringan, jadi mungkin saja ketika ada angin ataupun hujan dan lain sebagainya, antena ini tidak mudah bergoyang ya, sehingga sinyal menjadi tidak bagus. Oke, sedangkan untuk boomnya di sini saya menggunakan pipa instalasi listrik ya, dan untuk harga relatif murah. Oke, dan mungkin teman-teman mau mencoba silakan, dan untuk materialnya cukup mudah. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.
Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.